Camat apresiasi siswa panjat tiang bendera. Rumah dibobol maling saat perayaan kemerdekaan. Lomba makan bakso super pedas rayakan HUT kemerdekaan RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali aja Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 20 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Anggi Pradita. Inilah Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pada hari ini pemirsa. Camat Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sangat mengapresiasi aksi heroik seorang siswa yang nekat memanjat tiang bendera saat upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024. Sempat viral aksi heroik seorang siswa yang nekat panjat tiang bendera saat upacara kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Pasalnya tali bendera terlilit dan tersangkut sehingga bendera yang dinaikkan oleh Paskibra tidak bisa berkibar hingga ke atas. Melihat hal itu spontan salah satu siswa bernama M. Galang Saputra dari Madrasah Aliyah Nurul Amal Pancasila Pemulutan langsung memanjat tiang bendera tersebut tanpa ragu. Meski peserta upacara sempat mengkhawatirkan keselamatan Galang, namun usahanya membuahkan hasil. Tali bendera berhasil dibetulkan oleh Galang, bendera pun akhirnya bisa dinaikkan dengan sempurna dan berkibar. Camat Pemulutan Panca Rahmat langsung mengapresiasi aksi Galang yang dinilai cukup berani dan memiliki rasa nasionalisme yang cukup tinggi, tanpa menghiraukan keselamatan dirinya sendiri. Mengucapkan terima kasih kepada Ananda Muhammad Galang Saputra karena dia sudah berani dan gagah untuk menaiki tiang bendera untuk membenari tali yang terlilit tersebut sehingga upacara penaikan bendera pada 17 Agustus bisa terlaksana dengan sukses. Dan saya juga berterima kasih kepada anak-anak Paskibraka dan seluruh pelatih karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Usai upacara sakral tersebut, banyak di antara peserta upacara yang memberikan hadiah kepada Galang berupa uang jutaan rupiah sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib malang dialami keluarga Samira, warga desa Sukatani, Kabupaten Banyu-Asin saat asik merayakan HUT kemerdekaan RI. Rumahnya dijebol maling. Akibatnya uang tunai sebesar 20 juta rupiah, BPKB motor dan mobil serta sertifikat tanah raib digondol maling. Warga desa Sukatani RT 13 RW 04 Kecamatan Tanjung Lagu, Kabupaten Banyu-Asin digegerkan karena rumah keluarga Samirah dijebol maling saat korban sedang asik menyaksikan lomba perayaan HUT kemerdekaan RI ke-79 di desanya. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pelaku menggunakan pakaian gelap serta menggunakan hoodie untuk menutupi identitasnya, memasuki rumah korban setelah memanjat tembok rumah dan mencongkel jendela. Kemudian pelaku leluasa memasuki satu persatu kamar mencari barang-barang berharga. Akibatnya uang tunai 20 juta rupiah, BPKB motor, BPKB mobil, dan sertifikat tanah raib digondol maling di siang bolong. Samirah mengaku telah melaporkan pencurian tersebut ke pihak kepolisian. Awalnya kan nggak ada yang di rumah, sayanya ikut karena apa? Suami ikut, anak ikut upacara, anak satunya ikut nonton, pulang-pulang tahu-tahu sudah kebobolan. Perkiraan apa aja Bu yang hilang? Ada uang 20 di lemari merah sama di lemari stainless, berkas sertifikat sama BPKB. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan intensif pihak kepolisian dengan memeriksa sidik jari serta meminta keterangan saksi dan membawa rekaman CCTV. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, kejadian tidak mengenakan menimpa anggota DPRD Kabupaten Oku dari Partai Perindo, Yeri Ferliansyah.
Pasalnya dirinya mengalami arogansi yang diduga dilakukan oknum guru Pondok Pesantren Al-Fakriyah Batu Raja. Santri dikeluarkan Ponpes buntut dari keterlambatan mengembalikan anaknya ke Pondok Pesantren Al-Fakriyah Batu Raja usai izin menghadiri prosesi pelantikan dirinya sebagai anggota DPRD Oku pada Sabtu kemarin. Kejadian bermula saat putrinya meminta izin untuk menghadiri acara pelantikan dirinya dan akan kembali ke Ponpes pada pukul 5 sore. Namun dikarenakan pelantikan selesai pukul 5 waktu Indonesia Barat, pihak pesantren memberikan kelonggaran hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Namun kegiatan keluarga di rumah orang tuanya baru saja dimulai, hingga barulah keesokan harinya mengembalikan putrinya ke pesantren dengan maksud sambil meminta maaf atas keterlambatan memulangkan anaknya. Namun anaknya diberi sanksi surat peringatan dan menambah sanksi hukuman serta tidak diperkenankan untuk izin lagi di kemudian hari dengan alasan apapun. Bahkan pihak Ponpes menegaskan jika tidak bisa mengikuti aturan, maka anaknya akan dipulangkan. Hanya sekedar keterlambatannya ini. Dan mereka terlalu arogan. Yang pertama, yang kedua itu penyebaran video. Karena itu video itu dipotong, Pak. Setelah terjadi saya emosi baru ada video ini. Sebelumnya kita sudah minta maaf ya, Pak ya. Sudah. Nah, sudah minta maaf sebelum diantar dan juga saya sudah minta maaf keterlambatan anak ini diantar karena masih ada acara keluarga di. Kemudian beredar potongan rekaman video pada saat dirinya sedang marah-marah sehingga membuat Yeri merasa nama baiknya tercemar. Harusnya di situ ada kebijakannya dari pesantren gitu kan. Ada apa alasannya? Kalau alasannya memang tepat dan masuk akal gitu kan. Ya apa salahnya gitu kan? Tidak harus dihukum anak ini kan. Dinasihati gitu. Sejauh yang kami tahu tidak ada pengusiran. Hanya saja staf kami ini orang Sulawesi. Jadi logat, dialek berbicara tentu sudah beda dengan kita. Nah barangkali dialek berbicara itu yang dianggap meringas. Karena untuk sampai saat ini kami belum tahu ada penyebaran video itu. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. PJ Gubernur terima lencana Pancawas 3. Informasinya akan kami hadirkan sesaat jeda. Tetaplah bersama kami. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Kawal Pilkada 2024 Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi menerima lencana Pancawarsa 3 saat upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun di Geria Agung Palembang. Ellen Setiadi berharap Pramuka menjadi salah satu gerakan pendukung program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Momen upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun, penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi sekaligus pembina Kuarda Pramuka Provinsi Sumatera Selatan menerima lencana Pancawarsa 3.
Lencana Pancawarsa 3 disematkan langsung Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Bidang Bela Negara, Majen TNI Purnawirawan Toto Siswanto di Istana Gria Agung Palembang, Senin pagi. Selain itu, sebanyak 320 anggota Kuarcap dari sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan juga menerima lencana penghargaan yang diserahkan oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi. Lencana penghargaan Melati, lencana penghargaan Dharma Bakti, dan lencana penghargaan Karya Bakti. PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi berharap Pramuka menjadi salah satu gerakan pendukung program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi tantangan global masa mendatang. Gerakan Pramuka adalah suatu gerakan untuk membangun wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan, bahkan jiwa tangguh bagi anak-anak bangsa di masa depan. Harapan kita adalah bahwa Pramuka adalah salah satu gerakan yang kita harapkan bisa membuat anak-anak kita, remaja kita, bahkan juga para pembina untuk bisa mendukung program-program pemerintahan kita di Sumatera Selatan, siap menghadapi tantangan, terutama saat ini tantangan global yang sangat luar biasa dengan adanya kemudahan IT dan teknologi. Jadi ini adalah satu gerakan yang untuk membangun wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan, bahkan jiwa tangguh bagi anak-anak kita di masa depan. Baik, momentum Hari Pramuka yang ke-63 khususnya Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan syukur dan memberikan apresiasi atas kekompakan yang telah dijalin. Hingga kini gerakan Pramuka di Sumatera Selatan masih memiliki daya minat yang tinggi bagi generasi muda untuk bergabung menjadi anggota Pramuka. Meskipun sempat viral Permendikbud tentang ekstrakurikuler Pramuka yang tidak wajib. Dari Palembang, Muhammad Riza Valevi, iNews melaporkan. Pemirsa, Sarasehan Nasional Kader Pergerakan menghadirkan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia periode 1991-1994, Profesor Kiai Haji Ali Mashkur Musa, dengan tema revitalisasi PMII menuju Indonesia Maju. Ali Mashkur mendorong kader PMII untuk selalu berkontribusi dalam pemecahan masalah bangsa. Insya Allah sudah tepat. Profesor Kiai Haji Ali Mashkur Musa yang sering disapa Ca Ali memberikan pandangannya tentang dinamika Kongres PMII ke-21 yang berlangsung di Palembang. Menurutnya proses Kongres merupakan bagian integral dari demokrasi yang harus dihargai dan dihormati. Tentunya sebagai bagian dari revitalisasi PMII semakin terdepan, Ca Ali menekankan bahwa perbedaan pendapat dalam proses demokrasi adalah hal yang wajar dan justru mencerminkan kesehatan organisasi. Dalam pandangannya, PMII memiliki 3 unggulan utama, antara lain kedalaman dalam aspek keagamaan. Para kader PMII mendapatkan pemahaman agama yang mendalam, lalu keterampilan kepemimpinan dan komitmen kebangsaan yang tinggi, serta pentingnya kontribusi organisasi dalam menghadapi tantangan global dan nasional. PMII adalah kader yang bisa mewarnai bangsa dan negara ini di situ. Bicara tentang intelektualitas, ya kebangsaan tidak bisa pertanyakan. Bahkan itu sudah menjadi given bahwa PMI itu memiliki kebangsaan dan keindonesiaan. Kalau melihat perkembangan nasional, asal PMI insya Allah diberi kesempatan, maka dia akan bisa mendharma baktikan untuk bangsa dan negara itu. Dari 22 calon Ketua Umum PB PMII, Ca Ali berharap pada kadernya sesama asal Jember, yakni M. Faki Al-Haramain, yang diyakini mampu membentuk intelektual profesional. Dari Palembang, Mama Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 45 anggota Dewan Terpilih Oku Timur periode 2024-2029 resmi dilantik, serta diambil sumpah jabatannya. Dari 45 anggota Dewan tersebut, ada 7 orang Srikandi, salah satunya berasal dari Partai Perindo. Pileg di Kabupaten Oku Timur telah usai. Para pemenang dari pertarungan pemilihan legislatif atau sering disebut Pileg secara resmi telah dilantik serta diambil sumpah jabatan pada 19 Agustus 2024 kemarin. Ada sebanyak 45 anggota Dewan terpilih berhasil melenggang menduduki kursi Dewan Kabupaten Oku Timur. Dari ke-45 anggota Dewan yang terpilih tersebut, ada sebanyak 7 orang politikus perempuan yang tidak mau kalah pada pemilihan legislatif Oku Timur 2024.
Dari jumlah 7 orang politikus perempuan terbaik Oku Timur tersebut, Partai Perindo berhasil mengantarkan satu kadernya menduduki kursi Dewan Kabupaten Oku Timur, yakni Susilawati. Kami akan segera membentuk ketua DPRD dan next itu akan pembentukan fraksi dan komisi. Untuk program yang akan kami laksanakan, yang pada saat ini telah kami susun, itu akan segera kami laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Susilawati, kader perempuan DPD Partai Perindo Kabupaten Oku Timur, berkomitmen akan terus berjuang untuk menjaga marwah partai, serta akan tegak lurus dan patuh perintah pimpinan partai. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, sesaat jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai lomba makan bakso super pedas rayakan HUT Kemerdekaan RI. Tetaplah bersama kami. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Warga Sungai Selayur, Kelurahan Kalidoni, Kota Palembang menggelar karnaval pakaian kemerdekaan serta berbagai lomba lainnya. Seperti apa keseruan serta semarak Hari Kemerdekaan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai bentuk penghargaan para pejuang serta upaya melestarikan budaya Indonesia, warga Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang menggelar karnaval pakaian adat kemerdekaan serta berbagai lomba lainnya. Mengenakan berbagai jenis pakaian kemerdekaan serta pakaian adat, ratusan warga mulai dari balita hingga orang tua berjalan menyusuri Jalan Mayor Zen menempuh jarak kurang lebih 1 km. Karnaval untuk memupuk rasa cinta tanah air kepada anak-anak sejak usia dini, mengingat pawai kemerdekaan mulai jarang digelar di Kota Palembang. Bahkan terlaksananya kegiatan ini berdasarkan swadaya dan partisipasi warga RT 34 RW 02 Kelurahan Sungai Selayur. Mudah-mudahan yang saat ini acara ini didukung oleh swadaya masyarakat warga RT 34 dengan perencanaan dalam jangka waktu dekat, dan untuk kedepannya kami siap untuk melakukan pawai cosplay pejuang tingkat kecamatan. Berbahagia kami bisa melaksanakan kegiatan pawai karnaval yang tidak pernah lagi, yang sudah jarang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap tahun depan kegiatan acara tahun ini lebih meriah lagi untuk kedepannya. Dengan memupuk jiwa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air sejak dini, kondisi kemerdekaan akan kokoh dan kelak mampu membawa Indonesia lebih baik lagi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pada Super tak menghalangi peserta lomba makan bakso saat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Lomba makan bakso pedas tersebut diadakan di Rumah Makan Bakso Asbalebar di Lebuk Batang Ogan, Komering Ulu. Berikut liputannya untuk Anda. Ada-ada saja perlombaan unik guna memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun.
Seperti yang dilakukan rumah makan bakso Asbalebar di Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu. Ya, guna membangkitkan semangat nasionalisme dan merasakan penderitaan pahlawan merebut kemerdekaan, warga antusias merasakan pedasnya bakso yang diberi sambal hingga level 7 sendok. Peserta pun mengaku walau pedas dirasakan, namun tak seberapa dengan penderitaan para pahlawan yang memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Keringat mengucur hingga muka memerah, terlihat saat peserta mulai memakan bakso yang dibubuhi cabai merah merona. Peraturan saat perlombaan, peserta dilarang minum saat memakan bakso dengan taburan cabai dan harus menghabiskan bakso beserta kuah hingga habis. Dalam rangka memperingati Hari Republik Indonesia yang ke-79. Gimana Mas antusiasnya tadi? Alhamdulillah banyak peminatnya, ramai, banyak juga pengunjungnya. Levelnya berapa Mas? Levelnya itu 7 kali ini. Kita kasih level 7 sendok cabenya. 7 sendok. Siapa yang habis duluan itulah yang mendapatkan hadiah nomor 1. Bagian. Jadi tadi ikut lomba apa? Ikut lomba makan bakso pedas. Kenapa Bapak ingin ikut lomba ini? Untuk meriahkan Republik Indonesia. Biarpun pedas kami tetap ikut. Selain sebagai wujud memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, juga sebagai ajang promosi bakso kedai dengan kualitas daging super. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino Anjus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Ainus Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, luar biasa.